Oke, ini tadi sempat itu ya, sempat mute ya. Baik. Jadi nanti coba dicek ya jurnalnya dibikin atau tidak. Ya jurnal. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah hal yang dasar banget loh dalam trading. Jurnal itu bentar ya. Ini misalnya logbook saya nih. Ya misalnya jurnal saya kayak gini. Ya cuma begini doang. Nggak usah dibikin ribet-ribet. Tapi teman-teman mencatat apa yang menjadi aktivitas teman-teman di dalam trading. Ini trading itu kan bukan sebuah permainan ya, bukan sebuah game ya. Tetapi trading itu adalah sebuah bisnis buat kita. Nah, kalau teman-teman lihat itu adalah sebuah bisnis, maka yang teman-teman lakukan adalah teman-teman perlakukan itu dengan serius dong. Ya, berarti harus ada sebuah pencatatan di situ, administrasinya harus bagus. Ya, tujuannya apa sih kita bikin administrasi di sini? Tujuannya adalah agar kita bisa melakukan review, evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah dalam keadaan yang benar atau ada yang perlu kita perbaiki. Ya itu gunanya jurnal di situ. Itu gunanya kenapa teman-teman butuh administrasi. Saya ambil contoh misalnya kayak hari ini atau kemarin ya. Kemarin siapa yang mengejar BDMN? Nah hari ini pasti panik ya, dimana pagi hari dia turunkan sampai ke 3.600, itu hampir 100 poin lebih ya. Nah, terus habis itu sorenya atau menjelang penutupan malah dibawa naik lagi. Terus kemudian dia turunin lagi. Ya ini teman-teman pasti akan panik sekali. Kalau teman-teman melakukan jurnal, teman-teman bisa lihat kekonyolan-kekonyolan ini loh. Pada saat harga sudah naik dikejar. Pada saat harga diem saja di situ, ya pada saat dia mungkin sedang membuild up momentum di sana, kita nggak berani beli. Ya kita nggak berani membeli, takut ya, takut kalau misalnya bagaimana kalau dia nggak bergerak. Lu kan punya yang namanya stop loss, lu kan punya yang namanya risk management. Kita masuk ke dalam sebuah setup, artinya resikonya itu sudah terukur. Nah kalau resikonya sudah terukur, apa yang perlu teman-teman takutkan? Saya ambil contoh begini deh, dalam 2 minggu ini yang kita trading kan apa sih yang menjadi big win buat kita? Mayora dan BDMN, benar nggak? Itu menjadi big win buat kita. Nah, big win itu kalau teman-teman terjemahkan ke dalam modal, itu mungkin sudah ada di sekitar 10-12% dari total modal kita. Ya, total modal. Karena kan kita nggak masuk semuanya ke dalam Mayora, nggak masuk semuanya ke dalam BDMN. Ada namanya position sizing di situ kan. Nah, risk per trade teman-teman berapa? Kalau teman-teman melakukan setiap transaksi 1% kan. Yang kita sarankan adalah 1%. Nah, apa sih maksudnya 1% itu? 1% itu adalah potensi loss yang mungkin saja terjadi jika analisa kita salah atau analisa kita tidak disetujui oleh market. 1%. Jadi kalau lihat dari Mayora dan BDMN, teman-teman sebenarnya walaupun loss 10 kali, teman-teman masih balik modal. Benar nggak? Ya kalau BDMN dan Mayora itu udah membentuk sekitar keuntungan sekitar 10% dari total modal kita. Berarti teman-teman sebenarnya sudah punya buffer untuk rugi itu 10 kali. 10 kali transaksi. Sedangkan kalau setup yang kita yang perhatikan itu rata-rata risknya itu sudah terukur sekali. Nah, kalau risknya sudah terukur, apa yang teman-teman mesti takutkan? Ya, kalau semuanya teman-teman lakukan sesuai dengan aturan. Nah, yang saya bingung itu adalah dikit-dikit kena stop loss hunter. Ya, pas kita cek ternyata stop loss ya cuma dikasih 2%. Cuma dikasih 2%. Kenapa? Karena saya takut kalau misalnya rugi saya membesar. Tapi begitu kita untung, cepat-cepat diambil keuntungannya. Kenapa? Karena takut nanti untungnya hilang. Tetapi begitu ruginya membesar, kita biarkan. Gimana coba? Ya, apakah itu adalah cara yang tepat? Maka dari itu kembali lagi, saya katakan sekali lagi, jurnalnya diperhatikan. Ya, dicatat. Catatannya itu diperhatikan. Kalau teman-teman punya catatan, tolong direview ulang itu. Teman-teman akan mulai melihat kekonyolan-kekonyolan yang kita lakukan dalam trading. Apakah benar aturan kita seperti itu? Kalau kita melakukan trading itu seperti itu. Ya. Nah, ingat ya, yang kita lakukan di sini adalah swing dan position, bukan scalping.
Mungkin akan berbeda dengan scalping. Itu ada sebuah pertanyaan datang ke saya begini. Kalau kita trading, itu apakah kita harus memantau dari jam 9 sampai jam 3 atau nanti di Desember akan sampai ke jam 4 sore. Apakah kita harus ada di dalam di monitor standby setiap saat ya, setiap saat seperti itu. Sampai kita duduk diam, nggak ada apa-apa pun kita duduk diam memplototi live trade gitu ya. Dan saya mau jawab pertanyaan itu, kita tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Ya, waktu saya terlalu berharga untuk memelototi pergerakan dari harga tok. Kenapa? Karena kita bukan scalping di sini. Yang kita lakukan adalah swing dan position. Bahkan ada beberapa teman saya yang scalping pun dia tidak melakukan 9 sampai jam 3 sore bahkan sampai jam 4 sore. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena untuk mencegah overtrading. Ya, jadi kita nggak perlu harus memperhatikan, melototi monitor terus habis itu, wah nanti akhirnya psikologi kita ke bawah. Saya ambil contoh misalnya hari ini lah. Teman-teman kalau misalnya mengejar BDMN kemarin, terus hari ini pasti panik. Makanya saya posting di grup Telegram kan. Nah, yang saya tanyakan apa? Panik gak lu? Ya pasti ada kepanikan. Kenapa? Lu beli di pucuk misalnya. Ya kan sekarang dia turun. Wah lu panik. Jangan-jangan dia berhenti. Jangan-jangan dia akan turun terus. Ya kan karena dia naiknya udah cukup tinggi BDMN. Ya kebiasaan kita ini loh. Mengejar saham-saham yang sudah lari kenceng. Nah kalau teman-teman mencatat semua itu. Semua kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Teman-teman akan mulai menyadari bahwa apa yang teman-teman lakukan selama ini itulah yang akhirnya membuat kita rugi. Lu akhirnya mau cuan di situ tapi tidak terjadi gitu loh. Nah, makanya tolong dijurnalkan. Habis itu teman-teman bisa lihat ada sebuah trading system yang bisa membuat kita bisa jadi balik arah menjadi profit konsisten. Caranya gimana? Lu ngelawan apa yang sudah lu lakukan selama ini. Tadinya misalnya ya, lu mengejar nih saham-saham yang sedang lari. Nah, sekarang yang lu lakukan apa? Lu menunggu sebuah setup di mana ya sebelum dia lari, dia ada di mana. Sebelum dia lari, dia ada di mana? Lu pantau itu. Pasti lu akan mendapatkan sebuah setup di situ. Pasti lu akan mendapatkan sebuah trading system di situ. Ya, masih banyak yang nanya, trading system itu apa sih? Trading system itu adalah sebuah setup, sebuah kegiatan, sebuah cara di mana lu bisa mengulangi hal yang sama yang sudah membuat lu berprestasi dalam trading. Misalnya lu cuan nih, anggaplah misalnya cuan di Mayora atau cuan di BDMN, ini yang paling hangat kan sekarang kan. Nah, lu bisa lihat balik gitu loh. Ini bisa gua ulangi nggak di saham-saham yang lain? Nah, itu trading system. Tapi kalau misalnya, oh yang penting cuan. Nah, yang penting cuan ini, coba lu tanya ke diri lu sendiri. Lu bisa mengulangi nggak yang penting cuan itu berkali-kali? Ya kalau nggak bisa, lu mulailah bertobat bikin trading system. Caranya simple deh. Saya mau katakan kepada teman-teman, mulailah dengan yang namanya jurnal. Lu lihat kembali apa yang lu lakukan, lu evaluasi di situ. Ya kemudian lu bisa lihat, ini gue salah di mana. Nah pada saat lu menyadari lu salahnya di mana, di situ lu bisa memperbaiki diri. Ya kalau lu nggak menyadari kalau lu salah, lu nggak ngerti lu sebenarnya gue ini sedang salah di sini. Lu nggak akan punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Gitu, lu akan terus melakukan hal yang sama terus. Saya mau katakan sekali lagi ya, tolong aktifkan kembali jurnalnya. Saya nggak tahu teman-teman selama ini akhirnya mencatat atau enggak. Karena kita udah sebut ini, kita udah mention ini juga udah cukup lama. Bahkan kalau di kelas-kelas, yang pertama yang kita mention itu adalah catatan. Kenapa lu butuh catatan? Agar lu bisa mereview apa yang lu sudah lakukan. Kalau lu salah, lu ngerti gitu loh, di mana letak gua harus memperbaiki diri. Lu tahu gitu loh, di mana gua harus, oh ini yang di sini salah nih. Oh karena kesalahan ini, oh bagaimana caranya gue buat tidak salah. Cukup clear ya di sini ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ini adalah hal yang paling simple yang tidak perlu teman-teman kejar kayak bikin holy grail jurus pamungkas lu harus kejar dan sebagainya, nggak usah. Ya, itu cuman apa yang lu lakukan lu catat. Ya pada saat lu udah catat, kemudian apa yang lu lakukan dengan catatan itu, lu review, lu evaluasi.
Dari situ lu akan bisa menyadari, oh kalau kayak gini akan mendatangkan kerugian buat gua. Nah itu gua nggak mau ulangi lagi. Gimana caranya? Lu mulai bikin aturan-aturan buat diri lu. Oh nih kalau misalnya kenapa sering disebut ya, saham yang sudah lari jangan dikejar. Karena kalau teman-teman, apalagi teman-teman adalah swing, apalagi teman-teman adalah position ya, mengikuti sebuah trend ya, itu udah nggak mungkin lu punya setup yang kayak gitu. Saya juga nggak punya setup yang apa namanya, kalau saham itu lari, gua tahu di mana gua harus mengejarnya. Saya nggak punya. Yang saya punya itu adalah sebelum dia memulai, kita tungguin. Kita tahu di mana tempat-tempat yang harus kita tunggu. Jadi yang kemarin yang saya bilang, itu kayak teman-teman menyetop bus lah. Kalau teman-teman tidak menyetopnya di halte, ya agak-agak setengah mati lu mau naik ke dalam bus itu kan. Jadi kalau misalnya lu mau jauh lebih aman untuk menaiki bus itu, atau mau ikutan ke dalam menjadi penumpang dari bus itu, ya lu tunggu di halte. Nah, di dalam trading system lu, di mana halte itu? Terjemahkan gitu loh. Jadi lu udah bisa, oh lihat, oh ini kalau udah memenuhi syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini, syarat ini, ini adalah tempat gue masuk. Gitu ya, itu trading system. Jadi bagaimana cara membuatnya? Pertama yang paling gampang adalah lu mulai dengan catatan lu. Dari catatan itu lu udah bisa ngelihat kesalahan-kesalahan yang lu buat, itu jangan lu ulangi. Itu sudah bisa menjadi sebuah bagian dari trading system lu. Ya simple banget, lu mau bertahan di dalam trading ini, lu mau bertahan dalam dunia ini, lu mau bertahan di dalam bisnis ini, ya lu mesti serius. Gitu, lu harus punya effort. Kita nggak bisa bilang bahwa yang penting gue ikut grup premium, yang penting gue punya sinyal yang gue beli dan sebagainya. Nggak bisa ngomong begitu. Kenapa? Grup premium one day akan hilang. Ya, grup premium suatu hari dia akan lenyap. Tidak ada penerusnya ya. Nah habis itu lu ngapain gitu ya. Terus habis itu lu beli sinyal. Suatu hari sinyal trading system itu bisa jadi sudah tidak cocok dengan keadaan sekarang. Dia harus melakukan update. Kalau dia tidak update, lu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oleh sebab itu mulailah mencari trading system lu sendiri. Lu yang mengerti karakter lu seperti apa. Artinya gini loh, sebenarnya simple banget nih kalau udah ngomongin karakter. Lu beli KLBF, lu beli SMGR ya. Pada saat lu lihat BDMN dan Mayora lari kenceng begitu, lu merasa bahwa ini bukan bagian dari gua. Nah, lu harus mencari gitu loh saham-saham yang lebih cocok dengan karakter lu. Kalau dia lelet dan nggak cocok sama lu, ya lu masuk ke dalam saham lelet, ya udah pasti lu akan merasa kayak gimana ya, cacing kepanasan lah di situ. Apakah kita bisa setiap kali mendapatkan saham-saham yang lari kayak misalnya Raja, Cak, BDMN segala macam? Belum tentu. Lu bisa aja misalnya dapat yang BSSR, itu naiknya pelan-pelan tapi pasti ada naiknya. Gitu loh. Jadi makanya teman-teman kalau mencatat itu semua, teman bisa mempelajari semua yang saya katakan ini, dan lu bisa lebih baik nggak ke depannya. Coba mulai dengan catatan. Ya nanti mungkin 1 bulan lagi atau berapa bulan lagi kita ngomong lagi. Nah kira-kira dengan catatan itu, ya lu melihat nggak diri lu sendiri seperti apa teman-teman melakukan trading? Ya lu lebih baik nggak? Ya kalau lu lebih baik ya nanti beberapa bulan lagi lah kita share ya, atau mungkin tahun depan ya. Karena tahun depan biasanya Desember kan teman-teman pasti ada goal setting kan. Nah lu lihat gitu, lu dari Oktober ini, bentar lagi Oktober juga udah mau selesai lagi kan. Oktober, November, Desember ini lu bisa nggak mendapatkan sesuatu yang mengubah lu sehingga tahun 2023 walaupun kata orang itu adalah gelap dan lain sebagainya ya, lu bisa berubah, lu bisa berbeda, lu bisa menjadi orang yang ya minimal naik kelas lah dibandingkan dengan 2022. Ya apalagi 2023, 2024 katanya lebih gelap ya. Ya artinya lebih susah untuk mencari setup di sana. Tapi apakah pasti tidak ada setup atau dia gelap, sama sekali gelap? Enggak juga. Contoh misalnya kayak hari ini ya, teman-teman kayak misalnya ngotot banget harus masuk ke BDMN, ngotot banget harus masuk ke grup Panin, ngotot banget harus masuk ke sama apa lagi yang sudah lari hari ini ya ngotot banget harus itu. Padahal setup itu melimpah loh. Cuman tinggal lu mau melakukan analisa apa enggak, lu mau melakukan persiapan apa enggak. Habis itu lu tinggal bikin trading plan-nya dan you trade the plan ya. Nah yang jadi masalah banyak orang itu adalah dia nggak sabar menunggu setup itu bekerja.
Ya dia nggak sabar. Setup itu kan bukan berarti lu masuk langsung dia jalan kan. Tidak. Gitu. Ada kalanya kita masuk, contoh misalnya kayak Cevin ya. Kelipan yang Panin punya, itu berapa lama tuh? Kita udah masuk di situ, keluar masuk ngalah ya, jadi udah kayak di time stop segala macam. Nah, dia baru bekerja mungkin 3-4 hari yang lalu kan. Ya, nah itu kurang lebih kayak gitu. Ada waktu yang perlu dilakukan, ada yang diperlukan untuk mereka melakukan akumulasi. Baru habis itu mereka mulai. Ya itu lihat deh. Gitu. Makanya punya catatan, habis itu teman-teman bisa melihat balik gitu loh. Apa yang teman-teman lakukan dan lu bisa berubah loh. Lu bisa melakukan sebuah adjustment yang sangat berarti di situ. Ya kenapa? Saya berani mengatakan seperti itu karena saya sudah melakukannya. Apa yang saya lakukan hari ini itu sebenarnya adalah perbaikan, review, evaluasi dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Gitu. Ya, oke? Nah, oke, saya masuk ke dalam review kita hari ini. Market indeks harga saham gabungan. Ya, hari ini memang ada potensi untuk ada, mungkin ya besok mungkin masih ada potensi untuk balik untuk retest ya. Retest paling ke sekitar 7 ribuan. Jadi artinya kalau dia udah bergerak begini ya, ini kan udah dari tanggal berapa ini naik? Dari tanggal 17 Oktober, jadi hari Senin minggu yang lalu sampai hari ini ya ada pergerakan naiknya. Jadi ya kalau dia ada retestnya, ada pullbacknya, itu sesuatu yang wajar. Jadi membentuk struktur di situ. Dan kalau teman-teman lihat ya, kalau tren gedenya kan dia memang dalam keadaan sideways ya, antara 6.500 sampai di atasnya all time high-nya itu ada di sekitar 7.400 lah. Ya, itu dalam keadaan sideways. Memang sideways-nya lumayan lah dari April tahun ini sampai sekarang dia masih sideways. Apakah nanti ada periode window dressing sampai nanti ke Desember? Ya, kita tinggal lihat. Pertama yang kita mau lihat itu adalah 7.140 itu bisa ditembus nggak? Kalau dia bisa ditembus, itu sebenarnya udah memulai kembali. Jadi yang minor, yang downtrend itu, minor yang dari 7.400 turun ke bawah ya, dia membentuk struktur di situ. Ya itu berarti udah terpatahkan. Nah, habis itu udah tinggal mulai naik lagi. Jadi 7.140 itu adalah sinyal pertama untuk kalau dia break ya. Kalau dia break dari minor trend itu. Sedangkan untuk major trendnya, indeks harga saham gabung itu dalam keadaan sideways. Gitu, oke? Nah, beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam minggu ini ya, termasuk yang kemarin-kemarin ya, kita udah sebut misalnya kayak KKGI, terus KLBF, SMGR ya, terus habis itu konstruksi, teman-teman udah bisa mulai perhatikan ya. Ini saya tambahkan lagi nggak tahu banyak ya, sekitar 4 saja ya. Pertama adalah Keju ya, Mulia Boga Raya. Ya, Mulia Boga Raya. Kalau teman-teman tidak bisa lihat chart yang di IG, teman-teman bisa nanti lihat di YouTube ya. Nah, di situ ada namanya descending triangle di situ ya, di Keju. Oke? Tapi ingat, teman-teman, ini saya mau ingatkan untuk Keju ya, teman perhatikan juga likuiditasnya. Belum tentu teman-teman semua bisa ikutin untuk si Keju. Ya, likuiditas di sini artinya teman-teman sesuaikan dengan modalnya. Biar modalnya kalau misalnya teman udah hitung position sizingnya nggak bisa masuk sekaligus, ya berarti kan sebenarnya modal kita itu lebih gede dibandingkan dengan likuiditas yang ada. Ya ini kalau misalnya anggap ya Keju itu misalnya cuman ada 10 lot ya 20 lot ya dalam order booknya ya. Kalau 10 lot 20 lot untuk sekarang berarti kan sekali beli itu sekitar 1 jutaan ya, 1.500.000 kan sekali beli. Nah, kalau teman-teman bisa sekali beli, berarti ya masih cocok. Tapi kalau misalnya, ini misalnya 14 juta, gue bisa alokasikan ke dalam Keju itu misalnya 20 juta. Nah, itu untuk membelinya itu agak-agak susah ya. Ya kan, kalau 20 juta lu alokasikan ke situ, berarti kan lu bisa beli hampir sekitar 200 lotan, ya kan, untuk si Keju. Ya. Mungkin itu akan jadi masalah di likuiditas teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah berarti teman-teman masih bisa perhatikan itu ya, Keju. Nih ya, saya buka lebih gede lagi, teman-teman bisa perhatikan di situ. Ini ada sideways-nya di situ, kemudian dia udah break sebenarnya. Ya udah break di 1530. Jadi kalau teman-teman mau tunggu dia sampai break lagi kembali ke atas di 1530 juga nggak masalah. Ya kenapa? Karena dia masih dalam posisi ini kan
Setelah dia naik ya, setelah ada pergerakan momentum di situ, nah ini kan sedang building up ya, dia membentuk pattern di sana. Jadi ya tunggu konfirmasi aja, berarti break pattern kan. Nah, break pattern kalau teman-teman konservatif ya 1530 yang teman-teman perhatikan. Oke. Kemudian ada namanya Hill. Hill ini adalah saham rumah sakit ya. Hill. Ini saham rumah sakit di Hill. Ini udah pernah saya mention belum ya, Hill ya. Ini teman-teman perhatikan ya, di ujung situ sudah mulai ada pembentukan kotak di sana. Nah, ini buat teman-teman yang agresif lah ya. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, teman-teman masih bisa tunggu sampai dia break. Ini break di atas saja di sekitar 1640. 1640 untuk Hill ya, untuk saham rumah sakit. Ini yang satu ini. Kemudian ada satunya lagi saham retail, itu adalah Ramayana. Ini saham Ramayana, tapi ini mungkin saya harus ingatkan kepada teman-teman, sama saham ini beda sama MAPI. Kalau MAPI itu kan mungkin di customer-nya itu adalah yang di middle high lah ya, middle high. Jadi kalau untuk resesi ini mungkin tidak terlalu kepukul-pukul banget lah ya untuk si MAPI ya, untuk target pasarnya si MAPI. Nah, sedangkan Ramayana mungkin akan sedikit berbeda. Jadi oleh sebab itu ya teman-teman juga bisa perhatikan ya, area supportnya saat ini ada di sekitar 550. Ya artinya kalau dia break ke bawah situ, teman-teman taruh stop lossnya pasti di bawah situ ya. Nah artinya kalau dia break di bawah situ, teman-teman pasti keluar. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, ada potensi nih ke depannya, ada perbaikan pada pendapatannya karena sebentar lagi pasti akan keluar laporan keuangan Q3-nya ya. Nah, untuk masuknya target paling dekatnya itu ada di sekitar 640. Kalau sekarang itu lebih ke arah buy on weakness. Sekali lagi saya memang tidak terlalu fans banget dengan buy on weakness ya. Jadi lebih baik teman-teman buy on breakout saja. Jadi ada breakoutnya di sekitar 640 sampai ke sekitar 720. Ini untuk si Ramayana. Oke. Kemudian saham yang terakhir ini adalah saham big cap. Ya, big cap itu adalah ICBP. Ini saham ICBP. Nah, ICBP teman-teman lihat, ini kalau saya buka lebih gede lagi, teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah kotak di bawah situ. Itu adalah set satunya. Nah, habis itu kalau misalnya teman-teman lihat di daerah 9.500 ya, 9.500 ya kurang lebih ya daerah-daerah sekarang closingnya dia. Itu ada di 9.500 sampai 9.000. Ini berapa nih? 9.625. Nah, kalau dia bisa break daerah situ, itu sudah mulai ada namanya changing of character di ICBP. Ya. Ini changing of characternya ICBP. Jadi artinya tunggu dia breakout, volume gede ya, kemudian dengan candle besar juga di situ. Ya, nih teman-teman, jadi udah bisa mulai melakukan pembelian untuk si ICBP. Jadi perhatikan ya. ICBP ya. 9.500 sampai 9.650. Ya, tunggu dia breakout daerah situ. Oke, saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman dilakukan analisa. Kemudian jangan lupa juga ya, ingat pesan saya di awal. Coba udah mulai bikin yang namanya jurnal. Yang belum bikin coba langsung bikin. Ya, mulai dari sekarang. Jangan nanti saya teriak lagi, mulai lagi dari sekarang ya. Langsung lihat, kemudian teman-teman kalau udah mulai di sebulan lah, sebulan teman-teman udah mencatat, lihat ada gunanya enggak. Ya kalau nggak ada gunanya tinggalin aja, gitu ya. Tapi kalau ada gunanya, lu pertajam terus di situ. Apa yang harus gue catat? Ya kegiatan lu buy di mana, kenapa lu buy, lu sell di mana, kenapa lu sell, ya lu catat itu semua. Ya, nah habis itu lu lihat, lu evaluasi, luangkan waktu untuk melihat kembali kelakuan lu. Ya, gue ada salah di mana? Oh, gue ada salah di sini. Nah, gue bisa perbaiki nggak di situ? Oke? Ya? Nah, iya makanya kalau lu bikin jurnal, konyol banget apa yang kita lakukan selama ini kan? Ya, kita bisa ketawa-ketawa sendiri lah, gila ya. Gimana mau untung kalau gue melakukan hal yang kayak gini terus berulang-ulang, ya kan? Gitu loh. Jadi makanya catat deh. Habis itu teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kenapa? Kita nggak bisa ngeliat kelakuan kita kalau kita nggak catat, kalau nggak orang lain yang kasih tahu kita. Ya, oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Kamis yang akan datang ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. God bless semua.